Assalamualaikum sahabat Villa, salam ukhuwah dari Ummu Al-Fatih. Menghafal Al-Quran adalah impian semua orang muslim, tapi impian itu tidak akan terwujud kalau kita hanya pengen tanpa action, tanpa melakukan hal apapun. Lalu bagaimana dengan kita yang gak pernah pesantren? Apakah bisa? Apakah mungkin? Apakah boleh? Tentu. Saya pribadi nggak pernah pesantren dan impian saya pengen hafal Al-Quran, kemudian punya anak-anak yang hafiz dan hafizoh atau penghafal Al-Quran semua. Dari dulu saya pengen banget, tapi tanpa ada action yang saya lakukan. Saya nggak mulai menghafal, saya cuma pengen, apalagi kalau lihat hafiz yang di RCTI itu yang tiap bulan puasa, rasanya itu keinginannya semakin memuncak gitu, selalu nangis kalau lihat acara tersebut. Masya Allah ya, anak-anak kecil aja bisa, kita yang udah dewasa hanya pengen aja dan belum tercapai. Nah, dari mulai itu saya menguatkan tekad saya bagaimana caranya agar bisa hafal Al-Quran. Dan alhamdulillah setelah saya action, sedikit demi sedikit hafalan saya bertambah. Karena seperti janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-Quran itu sangat mudah untuk dipelajari dan dihafalkan. Jadi yuk kita mulai share tips-tips menghafal Al-Quran untuk yang gak pernah pesantren. Yang pertama yaitu perbaiki bacaan. Jangan sampai kita menghafal tapi bacaannya masih banyak yang salah, karena itu akan fatal sekali. Jadi sebelum kita menghafal harus benar dulu bacaannya. Lalu bagaimana kita nggak pernah pesantren? Sekarang ini zaman udah modern, apapun bisa dilakukan dengan HP ya. Jadi kita mulai belajar huruf, belajar tajwid, belajar memperbaiki bacaan. Itu bisa dari HP. Banyak tutorial atau panduan-panduan menghafal Al-Quran ya dari ustadz-ustadz itu di YouTube juga sudah banyak, atau mengikuti kelas-kelas online. Seperti sekarang ini banyak banget kelas online tahsin atau memperbaiki bacaan. Dan saya juga ada grupnya untuk pemula banget yang belum bisa membaca Al-Quran dari nol. Saya ada grupnya, jadi tiap hari bisa menyetorkan bacaannya. Nanti ada beberapa admin yang mengoreksi bacaannya, seperti itu. Jadi yang pertama harus benar dulu bacaannya. Kemudian yang kedua, kalau udah benar bacaannya, kita mulai menghafal. Tapi sebelum itu kita harus ada lingkungan dulu. Lingkungan yang membuat kita semangat untuk menghafal. Contohnya, saya juga bergabung di grup Hafiz Online. Ada di sana grup ibu-ibu ya. Ada juga remaja dari berbagai daerah di Indonesia. Ada juga yang dari luar Indonesia. Jadi grup seperti itu yang membuat kita semangat untuk menghafal. Kenapa? Karena di grup itu nanti akan ada target hafalan, kemudian lagi setoran, sehari dapat berapa, jadi disetorkan di grup tersebut. Dan itu benar banget membuat kita konsisten dan semangat untuk menghafal. Yang mau ikut gabung di grupnya silahkan komen di bawah ya. Yang kedua yaitu lingkungan ya. Jangan sampai kita pengen hafal Al-Quran tapi kita bergabungnya sama yang main-main kayak gitu, suka keluyuran, ya gimana mau hafalnya ya gitu. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Yang ketiga, setelah kita dapat lingkungan yang bagus, teman-teman yang baik, yang soleh, yang soleha ya, kemudian kita juga harus memperbaiki diri kita.
memperbaikinya dengan apa? Dengan kita perbanyak tilawah, membaca Al-Quran, supaya kita terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau nanti kita menghafal sudah ada bayangan, oh iya ayat ini sering dibaca. Jadi minimal kita tilawah 1 juz 1 hari, itu untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi harus memperbaiki diri dengan perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian juga perbaiki salat tepat waktu ya. Kemudian juga salatnya jangan ada yang bolong-bolong, harus tepat waktu. Kemudian lagi salat sunnahnya dikerjakan. Kemudian lagi zikir pagi petangnya dilaksanakan ya. Itu untuk memperbaiki diri kita. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, dan juga jauhi maksiat. Maksiat itu tidak hanya kita berbuat dosa atau apa ya, seperti yang kecil-kecil aja, kita menonton yang nggak pantas itu, yang joget-joget kayak gitu ya, dikurangi, dijauhi ya, seperti itu. Kemudian kita juga menulis postingan atau komen-komen di postingan orang, harus dijaga lisan dan tangan kita supaya terjauh dari maksiat. Karena Al-Quran itu mudah dihafalkan hanya untuk yang hatinya bersih. Kalau kita ada kesalahan, kita menghafal itu susah banget masuknya. Saya pernah menghafal kok gak masuk-masuk, itu susah banget, sampai beberapa hari itu ayat gak masuk-masuk, dihafal itu susah banget. Kemudian saya berpikir, oh iya saya punya dosa ini, kemudian istighfar, kemudian minta maaf, dan ternyata langsung mudah aja dihafalnya. Itu benar banget ya. Jadi harus menjauhi maksiat, siapkan diri kita, perbanyak ibadah ketaatan kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, memulai hafalan dari surat-surat pendek. Itu akan memudahkan kita. Jadi mulai dari An-Nas naik ke atas sampai juz 30 sampai di An-Naba. Kalau misalnya kita menghafal, aduh ini kok susah banget ya, udah beberapa kali menghafal itu tapi nggak hafal-hafal. Nah, kita harus bersyukur. Nah, kenapa bersyukur? Karena setiap kita menghafal satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Kalau kita menghafal misalnya satu ayat nggak hafal-hafal terus dibolak-balik, berarti di situ Allah sedang pengen amalan kita itu banyak sekali. Jadi kita nggak apa-apa, terus aja bolak-balik menghafal, diulangi sampai 40 kali, sampai mungkin 20 kali ya, nggak apa-apa, terus aja diulangi. Karena semakin banyak yang kita hafalkan, semakin banyak yang kita ulangi, semakin banyak juga pahala kita insya Allah ya. Jadi mulai dari surat-surat pendek itu akan lebih mudah. Nah, dan juga kita harus menghafalnya itu beserta artinya, bukan menghafal sih ya, kita sambil menghafal sambil membaca artinya juga, dipahami, diresapi. Makanya kemarin saya buat video silahkan ditonton aja videonya ya. Kemudian kalau sudah hafal itu setorkan langsung sama Allah. Caranya gimana? Baca ketika sholat. Jadi ketika sholat itu jangan kulhu sama Anas sama ina atau ina yang pendek-pendek terus, tapi juga kita setorkan hafalan yang sudah kita hafal itu ketika sholat sama Allah. Jadi dibaca ketika sholat, insya Allah itu akan menguatkan hafalan kita. Dan lebih baiknya lagi, yang kita hafal itu disetorkan, boleh sama guru seperti yang saya bilang tadi. Kalau yang berbayar itu ada guru khusus ya, kita setorkan hafalan. Kalau nggak ada, kita nyari temen aja yang udah berumah tangga seperti saya, boleh setorkan sama suaminya. Ya, dengerin nih, mau setor halaman ini, didengerin ya. Nanti kan ketahuan kalau ada yang salahnya.
kalau nggak ada juga temen, nggak ada guru, nggak ada suami, nggak ada, boleh setorkan ke diri sendiri. Caranya gimana? Nah, saya kalau suami lagi sibuk atau belum setor ke ustazahnya, saya suka rekam di HP ya, di HP saya rekam baca gitu, kemudian nanti selesai saya buka Al-Qur'annya, saya dengerin sendiri, oh ada yang salahnya di sini, kemudian ditandain, nanti diulangi lagi, udah benar belum, udah, nah baru dilanjut, seperti itu ya, disetorkan bacaannya. Nah, kemudian juga untuk menguatkan itu boleh dilakukan dengan kuis atau tes kayak gitu. Boleh minta ke teman atau saudara atau tetangga tolong buatkan soal juz sekian atau surat ini. Nah, nanti dia bikin soal, misalnya sambung ayat, dia membaca ayat ini, kita melanjutkan. Nah, itu akan menguatkan hafalan. Saya juga sering begitu sama suami saya, kalau sebelum tidur, tapi tolong bikinin soal surat ini juz 29 misalnya. Nah, nanti dia bikin, kemudian kita jawab. Itu seru sekali, Masya Allah. Nah, selanjutnya konsisten ya, jadi kita harus konsisten dan tekun sekali. Nggak boleh hari ini semangat nih, yuk menghafal, terus aja menghafal sebanyak-banyaknya, besoknya udah capek, nggak dilanjut lagi, gimana mau hafal ya. Jadi kita itu harus konsisten, gak apa-apa sedikit-sedikit, tapi harus tiap hari ya. Tiap hari itu insya Allah nanti juga akan banyak. Misalnya kalau dari juz 30 satu hari satu surat itu, atau satu hari satu halaman, satu lembar boleh. Tapi saya juga belum mampu sih, paling satu hari itu cuman bisa setengah halaman aja. Tapi gak apa-apa, insya Allah nanti juga akan terbiasa, semakin banyak seperti itu. Jadi harus konsisten ya. Itulah pentingnya bergabung dengan lingkungan yang baik, karena ketika kita bergabung dengan lingkungan, ketika kita lagi futur ya, atau malas gitu, malas beribadah, setiap orang pasti ada futurnya. Apalagi kalau ada masalah nih, aduh udahlah saya malas gitu, pasti ada. Tapi kalau kita punya lingkungan yang baik, nanti ada teman-teman yang mengingatkan kita, nggak boleh kayak gitu, yuk semangat lagi yuk. Nah, itu akan sangat membantu. Jadi pentingnya lingkungan yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu menghafalnya karena Allah ya. Jangan pengen mengejar hafizoh, pengen isi mah udah hafal, jangan ya. Tapi kita niatkan karena Allah, kita mencari ridho Allah, kita ingat mati aja udah, ingat mati nanti bekal apa yang akan saya bawa untuk akhirat nanti ya, ingatnya seperti itu aja. Dan Masya Allah ya, untuk para penghafal Al-Quran nanti kan akan diberikan surga sesuai hafalannya. Naiklah sesuai hafalan kalian. Jadi udah semangatnya para penghafal Al-Quran itu ingat mati. Jadi semangat menghafal Al-Quran untuk kalian yang gak pernah pesantren. Insya Allah pasti bisa. Kita belajar sedikit-sedikit, belajar dari memperbaiki bacaan, kemudian kita belajar menghafal dari surat-surat pendek, kemudian dibaca selepas salat, dan terus murojaah. Oh iya, satu lagi, sering sering mendengarkan murotal seperti dari syekh gitu ya. Saya paling suka itu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Jadi saya download Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, kemudian disimpan di flashdisk, disimpan di TV. Jadi setiap hari saya putar-putar terus, sambil nyapu, sambil beberes, sambil nyetrika, sambil masak, saya putar-putar terus. Jadi keinget-inget gitu sambil kita mengikuti bacaannya, dan itu mudah banget. Jadi mudah nempel gitu, mudah masuk karena sering mendengarkan. Ya, itu penting banget, dengerin murotal. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit hafalan saya pun bertambah.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya percaya orang yang nonton ini orang-orang baik semua, yang bercita-cita ingin menjadi para penghafal Al-Quran. Insya Allah kita bisa, yuk, semangat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.